Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Innallaha ta'ala nawara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati manusia. Fara'a qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubi ahlil ardi. Lalu Allah melihat hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati terbaik penduduk bumi. Fakhtassahu bi risalah. Maka Allah pilih dia untuk menerima risalahnya, untuk menjadi Rasul, karena hatinya adalah hati terbaik, hati manusia yang terbaik. Summa nadhara fi qulubil ibad. Kemudian Allah melihat lagi hati-hati manusia. Fara'a quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Lalu Allah lihat hati para sahabatnya itu adalah hati-hati terbaik manusia. Fakhtarahum li suhbatihi. Maka Allah pun memilih mereka sebagai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi atharin israiliyyin, dalam asar riwayat Bani Israel disebutkan annallaha ta'ala qala li Musa alaihi salam. Sesungguhnya Allah berfirman kepada Musa, Atadri limakhtartuka likalani. Wahai Musa, tahukah kamu kenapa aku pilih kamu mendapatkan kehormatan pembicaraan? Artinya Nabi Musa khusus diberi kekhususan oleh Allah untuk diajak bicara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Qala, Nabi Musa mengatakan, la ya Rabb, aku tidak tahu kenapa engkau memilih aku sebagai Rasul yang diajak berbicara langsung. Qala li anni nazartu fi qulubil ibad. Allah kemudian berfirman, karena aku melihat hati-hati manusia, falam ara fiha akhda'a min qalbika li. Lalu aku lihat tidak ada hati-hati di antara hati-hati manusia itu yang lebih tunduk kepadaku daripada hati kamu. Hati kamu adalah hati manusia yang paling tunduk kepadaku. Au nahu hadza, atau riwayat yang semacam ini. Kama fi sahihi min hadithi Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Masalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda. Perumpamaan petunjuk yang Allah utus
aku dengannya. Wal ilmi, dan permisalan ilmu yang Allah berikan kepadaku untuk disampaikan kepada manusia, petunjuk dan ilmu yang Allah perintahkan kepadaku untuk disampaikan kepada manusia, kama sali ghaithin, ibarat air hujan. Allah itu menurunkan air hujan. Misalan Allah itu menurunkan risalahnya, petunjuknya melalui Nabi Muhammad SAW, seperti Allah itu menurunkan air hujan. Asaba ardon, air hujan itu menyirami satu wilayah, satu daerah. Fakana minha ta'ifatun thayyibatun, di satu daerah yang tersiram oleh hujan itu ada satu tempat yang subur tanahnya subur. Manusia juga seperti itu, ketika menerima petunjuk Allah itu ada yang dia sebagai orang yang seperti tanah yang subur. Qabilatil ma'a, tanah yang subur itu menerima air hujan itu. Fa'ambatatil kala'a wal usbal katsir. Karena dia air subur, ketika mendapatkan siraman air hujan maka akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan banyak rumputan. Subur. Wa kana ta'ifat wa kana minha, dan di antara tanah yang tersiram oleh air hujan tadi, ta'ifatun ajadibu. Ajadibu mamnu minas sarf, tidak boleh tanwin. Dia tanah itu tanah yang tidak subur, gersang, tanah tandus, tanah yang tidak subur. Amsakatil ma, dia dapat menampung air, tapi karena dia tandus, tidak subur, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan karena dia tidak subur. Fasaqon nasu wa zara'u, tapi dia dapat menampung air, lalu orang pun dapat mengambil air darinya, dan lalu mereka gunakan untuk menyiram tanaman. Ini satu tipe tanah, tanahnya tidak subur, dia hanya bisa menampung air. Menampung air, dia sendiri tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi orang lain dapat mengambil manfaat dari tampungan airnya, diambil oleh manusia, digunakan untuk menanam. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra, lalu air hujan itu ada yang menyirami, menimpa satu tempat yang lain, satu tipe tanah lain lagi. Innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalaan. Dia itu datar, keras, datar itu, tidak hamparan itu, tidak dapat menampung air dan juga tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalika masalu manfaquha fi dinillahi. Itulah permisalan orang yang memahami agama Allah,
petunjuk Allah. Orang yang pertama itu memahami wa nafa'ahu bihi bima ba'atsanillahu. Lalu dia bermanfaat, apa yang diberikan itu bermanfaat buat dirinya. Ajaran Islam itu ketika dia dengar, karena hatinya subur, dapat menumbuhkan keimanan, menumbuhkan amal soleh. Atau dia sendiri tidak memahami. Yang kedua tidak terlalu paham, tapi dia hafal, dia sampaikan kepada orang lain. Rubba muballighin aw aminas sami. Dia barangkali amalnya sedikit, sejauh sebatas pemahaman dia. Tapi ketika dia ajarkan, dia sampaikan kepada orang lain, dia sampaikan ajaran itu yang diajarkan itu bisa paham. Seperti kamu baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Di antara yang paham itu menghafal, ada yang bisa hafal, paham, mengamalkan. Ada hafal tapi nggak paham, dia sampaikan kepada orang lain. Yang lain ini lebih paham, itu juga bermanfaat. Yang ketiga ini masaluman lam yarfa bidzalika ra'san. Ada permisalan orang yang nggak mau menerima, nggak menggubris, nggak mau menerima, nggak mau mempelajari, nggak mau menerima, dia sendiri nggak, walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, dia tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengan membawanya, yang aku bawa. Nggak mau belajar, nggak menghafal juga, tidak bisa memanfaatkan, akhirnya dirinya juga tidak mendapatkan manfaat, apalagi memberikan manfaat pada orang lain. Wal maksudnya Annallaha subhanahu a'lamu bimawaqi'i fadlihi wa rahmatihi wa taufiqihi. Allah itu maha tahu di mana Allah mau meletakkan karunia-Nya, rahmatnya, petunjuknya. Kok ada orang itu mendapat petunjuk, yang lain nggak mendapat petunjuk? Kok ada orang baik mendapat? Allah itu maha tahu di mana Allah meletakkan petunjuknya, meletakkan karunia-Nya. Hanya di depan disebutkan dalam asar Ibnu Mas'ud itu, Allah itu melihat hati semua manusia. Lalu dilihat hati yang terbaik itu hatinya Nabi Muhammad SAW. Maka dia dipilih sebagai Rasulnya. Kemudian dilihat lagi yang paling baik adalah hati para sahabatnya, maka mereka dipilih menjadi para sahabat Rasulullah. Dan begitu Allah mengetahui di mana meletakkan karunia-Nya, rahmatnya, petunjuknya, maka Allah letakkan itu. Wa man yasluhu laha mimman la yasluhu. Siapa orang yang patut mendapatkannya dan siapa orang yang tidak patut mendapatkannya.
Wa anna hikmatahu ta'ba'an tad'a dzalika 'inda ghairi ahlihi. Maha bijaksananya Allah itu sifatnya yang maha bijaksana. Itu menghalangi Allah, menolak untuk meletakkan sesuatu pada selain tempatnya, meletakkan karunia-Nya tidak pada tempatnya. Kalau Allah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, berarti Allah nggak bijaksana. Karena Allah itu hakim, maha bijaksana. Maka Allah itu akan meletakkan segalanya pada tempatnya. Kenapa ada orang yang nggak mendapat petunjuk? Allah tahu itu tidak patut untuk mendapatkannya. Kalau Allah meletakkan pada sesuatu yang tidak pada tempatnya, berarti Allah tidak bijaksana. Kama ta'ba an tamna'ahu man yasluhu lahu. Sebagaimana kebijaksanaan Allah, sifat Allah yang maha bijaksana itu akan menghalangi Allah untuk tidak memberikan kepada siapa yang patut mendapatkan. Orang patut mendapatkan kok nggak dapat petunjuk. Itu kalau seperti itu tidak bijaksana. Tapi Allah itu maha bijaksana. Wa huwa subhanahu alladzi ja'alal mahalla shalihan wa ja'alahu ahlan wa qabilan. Allah lah yang menciptakan tempatnya, itu tempat yang layak. Wa ja'alahu ahlan wa qabilan, dan menjadikan tempatnya itu sebagai yang patut dan menerima. Sama. Faminhul i'dad wal imdad. Maka Allah lah yang menjadikan, memberikan sarananya, memberikan kesiapan pada dirinya, menjadikan seorang itu siap untuk menerima, layak untuk menerima. Allah yang maha kuasa yang telah memberikan masing-masing orang itu yang siap untuk menerima karunia Allah, wal imdad, dan juga memberikan dukungan, memberikan bantuan. Faminhus sababu wal musabbab. Allah itu, dari Allah lah semua sebab dan musabab. Allah yang menjadikan hati kamu menjadi hati yang patut untuk mendapat petunjuk, dan Allah yang menjadikan kamu sebagai orang yang mendapat petunjuk. Kalau kamu menjadi orang yang mendapat petunjuk, maka sebenarnya sebabnya itu adalah juga dari Allah, musababnya dari Allah. Menjadi sebabnya apa? Hati kamu yang layak untuk mendapat petunjuk. Musababnya apa? Kamu akhirnya menjadi orang yang mendapat petunjuk. Semua masing-masing adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa minhu as-sababu wal musabab. Semuanya itu berasal dari Allah, sebab maupun musababnya. Wa man i'tarada biqauli. Adapun kalau ada orang yang protes dan mengatakan fahala ja'alal mahalla kullaha kadzalik. Kenapa kok Allah nggak jadikan semuanya jadi orang baik saja? Hatinya hati yang patut aja. Semuanya dijadikan kekasih Allah seperti Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok nggak semuanya aja jadikan seperti itu? Wa ja'alal quluba 'ala qalbin wahid. Lalu menjadikan semua hati itu sama seperti satu hati,
sama semuanya. Hati manusia seperti hatinya Nabi Muhammad SAW misalkan. Orang yang protes seperti ini fahuwa min ajhalin nasi wa adallihim wa asfahihim. Orang yang protes semacam ini adalah manusia yang paling bodoh, intinya begitu, paling sesat. Wa huwa bimangzilati man yaqulu lima ma itu kalau istifham temu dan sebelumnya ada harful jar, jadi ma-nya pendek. Lima seperti amma yatasaalu, amma ma-nya pendek. Nah, temu ma'an harful jar. Mimma khuliq, ma-nya pendek. Kenapa enggak dipanjang? Karena ketemu istifham sebelumnya huruf jar. Alama, ma-nya itu juga pendek. Lima, ma-nya pendek. Lima, kenapa? Limadza, lima khalaqal abdan. Orang yang mengatakan seperti di atas itu sama dengan orang yang protes. Kenapa kok ada sesuatu itu berbalikan? Ada siang dan malam. Kok enggak semua jadi satu aja? Wahala ja'alaha kullaha syai'an wahidan. Kenapa enggak jadi satu aja? Fahal yasmahu khatiru man lahu adna muskatin min aqlin bimithli hadas su'al. Adakah dan apakah terbersit yasmahu khatiru man lahu, memberikan celah, mempersilahkan, membolehkan, memberikan peluang. Apakah mungkin hati orang yang memiliki adna muskatin min aklin? Aklin, muskatin itu juga aklin. Artinya, adakah orang yang punya akal sedikit saja berpikir seperti itu? Semuanya di atas saja, nggak ada yang di bawah. Awalnya jadi satu. Siang terus, malam terus. Kenapa harus ada yang berbalikan? Orang yang semacam ini, orang yang punya akal, sedikit aja punya akal, dia nggak akan berpikir begitu. Tidak akan bertanya seperti itu. Adalah ala humqi sa'ili, pertanyaan yang menunjukkan kedenguan orang yang bertanya tersebut. Fasadi aklihi, kerusakan akalnya. Wa hadzalika illa mujibu rububiyatihi wa uluhiyyah wa ilahiyatihi wa mulkihi wa qudratihi wa masyiatihi wa hikmatihi wa yastahillu ayatakhallafa mujibu sifati kamalihi anha. Itu bukankah semua itu tidak lain merupakan konsekuensi dari rububiyah Allah, uluhiyah Allah, kekuasaan Allah, kerajaan Allah, kehendak Allah, kebijaksanaan Allah. Dan mustahil kalau itu merupakan bahwa itu semuanya adalah konsekuensi dari sifat-sifat Allah itu. Mustahil sifat-sifat Allah itu tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa. Semua sifatnya itu ada konsekuensinya. Kalau Allah itu punya Ar-Rahman, nama Ar-Rahman, pasti Allah yarham, memberi kasih sayang. Ada orang yang dirahmati. Kalau Allah itu Ghaffar, pengampun, pasti Allah mengampuni. Harus ada yang diampuni. Yang diampuni siapa? Yang berbuat salah. Kamali isi mujibuk sifati kamalihi anha. Harus ada wujud dari
Konsekuensi sifat. Allah itu punya sifat, sifatnya itu ada wujudnya, ada konsekuensinya. Makanya untuk mengenal Allah lebih dekat itu adalah dengan cara mengenali nama dan sifat Allah. Setelah mengenali nama dan sifat Allah, mengenali efek dari sifat Allah itu di jagat raya ini. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Kita lihat efeknya. Kalau ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang mati, itu adalah perwujudan dari sifat-sifat Allah. Kalau ada yang mendapatkan rezeki, itu adalah bentuk dari sifat Allah. Kalau ada yang mendapatkan rahmat dari Allah, maka itu sifat dari, dan seterusnya. Mengenal Allah dari nama-nama dan sifatnya. Nama-nama sifat Allah itu sesuatu yang terucap, yang tertulis, yang terpahami, diteorikan, kemudian terwujud di dalam keseharian kita. Maka kita semuanya kita akan melihat di jagat raya ini merupakan perwujudan dari sifat-sifat Allah itu. Dari konsekuensi dari sifat-sifat Allah itu. Mustahil Allah punya nama dan sifat kemudian tidak ada maknanya, tidak ada wujudnya dalam jagat raya, dalam makhluknya. Wahal hakikatul mulki illa bi ikrami al awliya'i wa ihanati al a'da. Bukankah hakikat dari kekuasaan itu adalah memuliakan orang-orang yang dicintainya dan menghinakan, merendahkan musuh-musuhnya? Allah itu kan Malikul Mulki, Al-Malikul Kudus. Allah itu Maha Kuasa, punya. Dan wujud dari kekuasaan itu apa? Memuliakan orang-orang yang dicintainya, para walinya, dan merendahkan musuh-musuhnya. Maka harus ada musuh-musuhnya. Kalau tidak ada, maka tidak ada perwujudan dari sifat-sifat tadi. Wahal tamamul hikmati wa kamalil kudrati illa bi khulqi al mutabadatil wal mukhtalifah. Dan bukankah kebijaksanaan yang sempurna, kebijaksanaan yang sempurna, sifat bijaksana yang sempurna, wa kamalil kudrati, kekuasaan, kemampuan yang sempurna itu tidak lain adalah dengan cara menciptakan sesuatu yang berseberangan, al-mutadadat wal mukhtalifat, dan bermacam-macam. Kalau sama semua itu nggak bijak, nggak punya sifat bijaksana, nggak punya al-qudrah, kekuasaannya nggak sempurna. Wa tartibi asariha alaiha, dan melahirkan konsekuensi dari yang macam-macam tadi. Yang buruk mendapatkan keburukan, yang baik mendapat kebaikan. Kalau baik mendapat keburukan, buruk mendapat kebaikan, itu juga tidak bijaksana, tidak adil berarti. Itu semuanya adalah perwujudan dari zat Allah sendiri, sifat-sifat Allah. Wa isali mayaliku bikullin minha ilaihi. Lalu Allah memberikan kepada masing-masing sesuai yang patut, yang layak buat dirinya. La yaliku, laqo yaliku. Bahasa Indonesianya layak, laik.
Masing-masing diberi sesuatu yang layak buatnya. Itu namanya bijaksana, adil. Wa zuhuru atharihi asma'ihi wa sifatihi fil alami illa min lawazimi rububiyatihi wa mulkihi. Dan bukankah penampakan efek dari sifat-sifat Allah di jagat raya ini, al-alam di jagat. Allah menampakkan semuanya ini kan, menampakkan yang indah, berarti itu sifat Allah keluar dari innallaha jamilun itu. Yang menakjubkan itu juga ciptaan Allah yang maha. Wa hadzuhuru afari asma'ihi wa sifatihi. Bukankah zuhur itu nampak? Nah, apa yang kita nampak, kita dengar, kita dapat saksikan ini. Athari asma'ihi wa sifatihi, efek dari asma dan sifat Allah. Semuanya, dari perilaku kita, dari langit dan bumi, turunnya siang dan malam, adanya orang Islam, orang kafir dan orang beriman. Itu adalah asaru asma'ihi wa sifatihi. Kita mengenal Allah dari situ. Dari apa yang kita lihat? Dari nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu kita saksikan di dalam dampaknya pada kehidupan kita. Nah, bukankah penampakan dari nama-nama sifat, perwujudan nama-nama sifat Allah di jagat raya fil alam illa min lawazimi rububiyatihi wa mulkihi, tidak lain merupakan konsekuensi dari rububiyatullah dan mulkullah, kekuasaan Allah. Allah maha kuasa. Wa hal yakunu razzaqan wa ghaffaran wa afwan wa rahiman wa haliman liman lam yujad man yarzuquhu wa la man yaghfiru lahu wa ya'fu anhu wa yahlumu lahu anhu wa yarhamuhu. Apa bisa Allah itu menjadi punya sifat Razzaq dan Ghaffar, Afwan, Rahiman, Haliman kalau tidak ada walam yujad, kalau tidak ada yang man yarzuquhu, orang yang diberi rizki, wala man yaghfiru lahu, tidak ada yang dia ampuni, wa ya'fu anhu, sama, wa yahlumu anhu. Al-hilm itu juga Allah bersabar, Allah bersabari. Maksudnya orang kalau berbuat maksiat itu tidak langsung disiksa, tunggu, barangkali bertobat, tidak langsung salah langsung diazab. Kalau kita kan kadang itu nggak sabar, ya kan, salah sekarang nggak nunggu besok, sekarang langsung balas. Wa yarhamuhu, tidak ada orang yang tidak dirahmatinya. Wa hal intiqamuhu illa min lawazimi rububiyatihi wa mulkihi. Bukankah hukumannya azizun dzuntiqam? Allah itu maha keras hukumannya. Hukuman Allah itu, bukankah Allah kalau memberi hukuman itu adalah merupakan konsekuensi dari rububiyah dan mulknya, kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Allah maha kuasa, dapat menghukum siapa yang
memusuhinya, menghukum siapa yang membangkangnya. Meskipun Allah juga mengampuninya kadang. Nah, Allah juga punya sifat Ghaffar. Tapi Allah juga sifat Azizun Dzuntiqam. Famimman yantaqimu in lam yakun lahu a'da'un yantaqimu minhum. Lalu Allah mau menghukum siapa kalau Allah tidak punya musuh yang Allah dapat beri hukuman? Siapa? Wujud dari sifat Allah tadi, Azizun Dzuntiqam. Wa yuri awliyahu kamala ni'matihi wa ikhtisasihi iyahum duna ghairihim bikaramatihi wa thawabihi. Dan bagaimana Allah memperlihatkan kepada orang-orang yang dicintainya, al-wali, aulia, orang-orang para walinya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah memperlihatkan kepada para kekasihnya kamala ni'matihi, kesempurnaan karunia-Nya, wa ikhtisasihi, pemberiannya secara khusus, iyahum, karunia yang spesial buat mereka, duna ghairihim, yang tidak diberikan kepada yang lain. Di antara manusia itu sekian banyak, ada yang dipilih menjadi wali-walinya, orang yang beriman. Di antara orang-orang yang beriman itu ada yang dipilih menjadi para nabi dan rasul. Di antara para nabi rasul itu ada yang dipilih menjadi ulul azmi minar rasul. Ada yang menjadi khalil. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ada yang kalim, inni istofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Memberikan secara khusus bikaramatihi wa thawabihi, kemuliaan dan pahala yang spesial buatnya. Wa hal fil hikmatil ilahiyati ta'tilul khairil katsiri li ajli syarrin juz'iyyin. Dan apakah kebijakan bisa dibilang bijak Allah itu kalau ta'tilul khairil katsir, menghilangkan kebaikan yang banyak, li ajli syarrin juz'iyyin, untuk karena menghindari keburukan yang parsial. Jadi kalau semuanya jadikan orang beriman, yakunu min lawazimihi, yang mana itu merupakan bagian dari konsekuensinya. Fahadzal ghaitsul ladzi, misalnya ini adalah seperti air hujan, alladzi yuhyillahu bihil bilad wal ibad, yang dengan air hujan itu Allah berikan kehidupan suatu daerah, negeri, wal ibad, dan penduduknya. Dengan hujan itu jadi subur, orang bisa dapat rezeki, mata'an lakum wa li'an'amikum, dengan air hujan.
wasyajara wadawab, dan juga memberikan manfaat kehidupan buat pepohonan dan binatang-binatang. Tapi air hujan itu kam yahbisu min musafirin. Kalau hujan, orang yang mau pergi nggak jadi berangkat, misalkan. Nah, karena hujan. Wa yamna'ul qusadin min qusad wa yamna'u min qusadin. Orang yang sudah pergian nggak sampai tujuan. Wa yahdimu min bina'in. Ada bangunan roboh. Wa ya'uqu an maslahatin. Menghalangi suatu kepentingan. Macam-macam, ada banjir, ada. Walakin aina hadza mimma yahsulu bihi min masalah. Tapi bagaimana kalau dibandingkan dengan kepentingan hujan? Apakah supaya nggak banjir nggak usah hujan saja? Tambah nggak bagus, ya kan? Wa hal hadzal mafasidu fi jambi masalihihi illa katuflatin fi bahrin. Dan bukankah kerugian-kerugian ini, kerusakan-kerusakan ini, keburukan-keburukan ini kalau dibandingkan dengan kemaslahatan, kebaikan dan kepentingannya itu hanya seperti sedikit air ludah, orang sekali meludah dibandingkan dengan air laut. Makanya wahal ta'tiluhu li alla tahsula bihadhil mafasidu bihadhihi al mafasidu illa mujiban li a'zamil mafasidi wal alaq. Dan bukankah kalau ini ditiadakan, hujan, nggak ada hujan misalkan, supaya nggak ada banjir, nggak ada pohon rubuh, nggak ada rumah rubuh misalkan, itu justru akan mengakibatkan mafsadat yang lebih besar. Nggak ada binatang nggak bisa makan, dan ternak nggak bisa hidup, ya tumbuh-tumbuhan nggak bisa hidup, orang juga akhirnya nggak bisa hidup. Wa bihadza wa nahwihi yu'rafu kamalu al-qudrati wa kamalul hikmati. Dengan seperti ini kita dapat memahami betapa sempurnanya kekuasaan dan kehikmahan, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Fa kamalul qudrati bi khalqil azdadi. Kemampuan Allah yang tidak terbatas itu, kesempurnaan kekuasaan Allah itu adalah dengan menciptakan sesuatu yang bertentangan. Sesuatu yang berseberangan, bukan satu macam saja. Bisa menciptakan yang seperti ini, bisa, dan sebaliknya. Wa kalamalul hikmati bitanziliha manaziliha. Dan kesempurnaan kebijaksanaan hikmah Allah itu, maha bijaksananya Allah itu adalah menempatkan masing-masing itu pada posisinya. Ada yang baik, ada yang buruk. Bisa menciptakan sesuatu yang baik, bisa menciptakan yang buruk. Dan karena Allah itu maha bijaksana, yang baik mendapatkan kebaikan, yang buruk mendapatkan keburukan. Itu adalah kesempurnaan dari hikmah Allah Subhanahu. Ditanziliha manaziliha, meletakkannya pada tempatnya. Wa wad'i kullin minha fi mawdi'ihi, masing-masing diletakkan pada tempatnya. Wal alimu la yulqil harba baina qudratillahi wa hikmati. Orang yang paham, orang yang punya ilmu, orang yang berilmu, orang yang paham, dia tidak akan mempertentangkan antara kebijaksanaan Allah dengan kemampuan Allah. Bagaimana mempertentangkan itu? Fa'in amana bil qudrati qadaha fil hikmati wa attalaha. Terkadang orang itu memahami, menguasai mengimani, meyakini kekuasaan Allah, tapi dia tidak mau meyakini kebijaksanaan Allah. Allah kan maha kuasa. Bagaimana kalau Firaun dimasukkan surga? Dia berkuasa enggak? Nah, itu namanya dia mempertentangkan kekuasaan Allah dengan kebijaksanaannya. Nah, paham nggak? Nah, orang yang alim, orang yang punya berakal sehat, itu tidak akan mempertentangkan antara kekuasaan Allah dengan
kebijaksanaannya. Bisa nggak Allah itu memasukkan kekasihnya ke dalam neraka? Karena Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah nggak terbatas, tapi Allah itu Maha Bijaksana. Nggak mungkin itu. Allah itu Maha Kuasa, berbuat zalim bisa nggak? Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Nah, gitu. Wa in amana bil hikmati qadaha fil qudrati wa naqadaha. Kalau orang itu percaya dengan kebijaksanaan Allah, tapi dia terus akhirnya meragukan kekuasaan Allah. Bagaimana kekuasaan Allah? Allah bijaksana, ini orang jahat mendapatkan neraka. Berarti Allah nggak mampu dia menyelamatkannya dari surga, menyelamatkannya dari neraka. Orang itu keras kepala, membangkang. Allah hukum dengan kesesatan dan seterusnya, itu sesuai dengan hikmah Allah. Allah kalau tidak memberikan petunjuk, itu berarti kesalahan dia. Bal yarbidul qudrata bil hikmati. Tapi orang yang cerdas, orang yang punya berpikir sehat itu, dia akan memadukan, mengaitkan kekuasaan Allah itu dengan kekuasaan yang penuh kebijaksanaan, kebijaksanaan yang penuh kekuasaan. Orang kadang bijaksana tapi tidak kuasa. Kalau manusia, orang bijaksana tapi kalahan. Ya. Karena orang bijaksana, kalau manusia, orang bijaksana itu biasanya kasihan, suka kasihan. Gitu. Ya kan? Kalau kasihan terus selalu ngalah, ya kan? Ngalah akhirnya buat mainan. Ngalah, karena sering ngalah jadi dianggap lemah. Allah itu Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Orang berkuasa terkadang nggak bijaksana, semaunya sendiri. Wa ya'lamu sumulaha li jami'i ma khalaqallahu dan Allah mengetahui wa ya'lamu sumulaha li jami'i, dan orang yang berpikir sehat, bagus cara berpikirnya, dia paham bahwa kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah itu mencakup semua yang Allah ciptakan dan yang Allah akan ciptakan. Kama annahu la yakunu illa bi qudratihi wa masyiatihi. Sebagaimana tidak ada di jagat raya ini yang terjadi kecuali atas kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Fakadzalika la yakunu illa bi hikmatihi. Begitu juga apa yang terjadi di jagat raya ini tidak terjadi kecuali atas merupakan sifat kebijaksanaan Allah. Allah Maha Bijaksana. Artinya apa? Itu sudah tepat pada masing-masing, tempatnya masing-masing. Harus seperti itu. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.